Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Polisi masih menyelidiki kasus kapal tabrak karang di perairan Manokwari. Jelang pemilu, personel Polres Merauke menggelar latihan penanganan unjuk rasa protes kecurangan pemilu. Ribuan warga ikut lomba lari 10 km di Manokwari. Tiga koalisi partai politik sudah mengumumkan sosok capres dan cawapres yang akan memimpin negara ini 5 tahun ke depan. Mereka adalah Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD, dan Prabowo Subianto dengan Gibran. Lalu bagaimana dengan reaksi masyarakat Merauke dengan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden? Calon-calon presiden ini siapa saja, Pak? Pak. Nah, ada berapa orang? Ada 3 orang. Siapa saja, Pak? Pak Anies Baswedan. Terus siapa lagi? Terus Prabowo. Nah, terus siapa lagi? Ganjar. Ganjar. Nah, Pak, apa harapan Bapak ketika nantinya di antara 3 ini satu yang terpilih untuk Papua ini, Pak? Apa yang Bapak harapkan dari mereka ini? Saya harapkan Papua ini aman dari segala Gangguan ya. gangguan. Terus kalau bidang ekonomi, Pak, gimana seperti Bapak ini kan sementara kan berusaha kecil-kecilan, Pak ya? Ya. Apa yang Bapak harapkan? Ya bisa diberi bantuan. Bantuan ya, memperbaiki ekonomi, Pak ya? Ya. Apa yang Ibu harapkan dari mereka untuk Papua ini, Bu? Kita harapkan saja untuk Papua ini supaya ke depan lebih maju, Lebih maju, bisa ah. diperhatikan oleh pemimpin yang di atas. Nah, gitu. Selain itu, Bu, kalau soal ekonomi gimana Ibu punya mau? Soal sebagai- ekonomi ya diperhatikan saja rakyat, khususnya rakyat Papua. Papua ya. Ya, khususnya di provinsi nanti akan provinsi dari Papua Selatan. Harapan saya ya semoga yang ditetapkan ini adalah calon-calon yang terbaik putra-putra bangsa Indonesia dan mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Nah, harapan Anda nantinya jika terpilih jadi presiden untuk Papua khususnya. Oh, itu perlu itu. Apalagi harus lebih banyak perhatian kepada Papua begitu. Kira-kira di sektor mana yang paling penting itu? Kita tahu kalau macam kita khususkan saja macam Merauke sektor pertanian, kemudian kalau bisa juga Kesehatan ya. kesehatan, peningkatan kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Perhubungan juga penting ya. Ya, Perhubungan. iya penting itu penting. Apalagi sekarang ini pesawat ini tiket pesawat paling mahal sudah nih di Merauke nih. Sebagian rakyat berharap presiden terpilih akan terus memperhatikan Papua agar tidak tertinggal dengan daerah lain di Indonesia. Papua juga membutuhkan pemimpin yang benar-benar memberikan perhatian baik dari segi ekonomi, keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kabupaten Merauke, Papua Selatan merupakan wilayah yang memiliki lahan pertanian yang luas. Sehingga tidak heran Merauke mendapat julukan sebagai lumbung padi di Papua. Untuk meningkatkan produksi pertanian digelar pameran pertanian di Taman Kapsul Merauke. Sejumlah perusahaan memamerkan sejumlah alat pertanian modern seperti traktor tangan, mesin perontok gabah, dan lain sebagainya. Tujuan dari pameran ini antara lain untuk membuka wawasan para petani dan instansi pemerintah bahwa peralatan pertanian modern bisa membantu meningkatkan produksi beras. Ini yang dipamerkan jenis apa saja ini, Pak? Ini ada beberapa alat mulai dari pengolahan tanah untuk pengolahan tanah sama pemrosesan hasil. Pengolahan tanah seperti ini namanya kultivator. Ya, Ini juga sama, yang merah ini kultivator. kultivator. Ini hand traktor. Sebelah sana juga hand traktor. Di Panen padi ini ya. ya untuk memanen padi, kemudian pompa air. Dan ini ada untuk penggilingan gabah. Peralatan yang dipamerkan ini apa sebagian sudah digunakan oleh petani di Merauke kita ini? Ya, semua sebagian besar sudah digunakan. Nah, digunakan di sini. sudah digunakan semua ini, Pak ya? Ya. Nah, kira-kira kalau untuk suku cadang ketika ada kerusakan memang disiapkan oleh juga dinas, Pak ya? Ada?
Beberapa unit yang masuk ke Merauke ini ada kantor perwakilan, maksudnya seperti distributornya mereka ada membuka cabang di Merauke Oh sini. gitu. Nah, terkait dengan pameran alat-alat pertanian, hasil pertanian, gimana minat masyarakat Pak untuk datang ke stand ini? Ya lumayan banyak yang mereka kebanyakan lihat unit yang ada di Unitnya. sini. Mungkin yang kalau mungkin di daerah-daerah sentral pertanian ini kan sudah banyak ya. Mungkin kalau yang belum daerah sentral kan mungkin masih awam ya. awam ya. Jadi mereka mungkin melihat, oh ini alat apa. Lahan pertanian saja tidak cukup untuk meningkatkan produksi beras bila tidak ditunjang dengan peralatan pertanian modern. Saat ini sebagian petani di Merauke sudah menggunakan peralatan pertanian manual. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga beras di pasaran Merauke terpantau mulai turun. Sebagian pedagang beras saat ini sudah menjual beras dengan harga yang baru Rp12.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya sekitar Rp14.000 per kilogram. Rata turun sekitar Rp2.000 per kilogram. Namun pedagang pesimis harga beras akan terus turun, bahkan bisa kembali naik karena panen tahun ini tidak maksimal akibat musim kemarau yang panjang di Merauke. Berasnya dijual berapa per kilo ini Bu? 12.000 Pak. 12.000. Tadinya harusnya biasanya berapa Bu ini? Kalau ini penjualan di pasar 13. 4-14 ya. Nah Ibu, ini kan harga cukup murah. Memang kenapa Bu? Memang petaninya udah pada panen apa? Sudah ada sebagian petani sudah ada panen toh, dari lokasi, dari kurik sudah pada panen. Cuman panennya nggak begitu banyak begitu. Nggak maksimal ya? Ya, nggak maksimal. Kenapa Ibu? Ya mungkin air kan atau karena hama gitu. Gitu ya. Tapi tetap laris Bu ya? Ya alhamdulillah masih laris sampai sekarang. Kalau Ibu prediksi kira-kira harga beras bakal akan naik lagi kan? Kalau keadaan panas terus seperti ini ya mungkin bisa saja naik. Naik lagi ya? Kalau untuk di pasaran saja. Di Pasar Wamanggu Merauke saat ini harga beras umumnya masih berada di kisaran harga Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Pedagang tampaknya belum mau menurunkan harga karena takut rugi akibat masih menyimpan beras stok lama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.